Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai unit 2, yaitu penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri pada unit ini, peserta didik diharapkan mampu mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di era sekarang ini. Sehingga secara reflektif, peserta didik dapat melihat praktik kehidupan berbangsa baik yang terjadi di lingkungan terdekat maupun dalam konteks nasional, yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, kita sering kebingungan ketika diminta untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Padahal, sebagaimana kata Bung Karno sendiri, Pancasila bukan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, Pancasila digali dari nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar dihafalkan. Logo Pancasila tidak cukup hanya dicantumkan di surat-surat resmi kenegaraan atau buku-buku yang kalian pelajari. Lambang Garuda tidak hanya cukup dipajang di depan kelas. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, ketika melakukan refleksi apakah kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka pertama-tama kalian perlu memahami isi dari masing-masing sila tersebut. Beberapa pertanyaan kunci dapat kalian refleksikan terkait penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, sejumlah pertanyaan lain dapat dikembangkan sesuai dari masing-masing sila tersebut. Nah, sila pertama yang akan kita pelajari yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sila pertama Pancasila yang dilambangkan dengan bintang yang menyala. Nah, ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga ia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan seksama tanpa mengalami gangguan. Namun faktanya tidak semua manusia Indonesia yang berketuhanan ini dapat melaksanakan ajaran dan tata cara keagamaan yang dengan nyaman dan seksama. Masih sering terjadi sejumlah persoalan terkait dengan kebebasan pelaksanaan ajaran agama, seperti soal intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda yang terjadi di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama, sehingga segala tindakan yang melanggar kemanusiaan seperti perundungan atau bullying, diskriminasi, dan kekerasan antar sesama tidak dapat dibenarkan. Sila ini juga secara eksplisit menyebut kata adil dan beradab, yang berarti bahwa perlakuan terhadap sesama manusia harus adil dan sesuai dengan moral etis adab yang berlaku. Sayangnya, kehidupan berbangsa kita tidak sepenuhnya dapat menerapkan hal-hal ini. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia seperti perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap peserta didik dan guru. Nah, sila selanjutnya yaitu sila Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Persatuan di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dan keragaman yang ada. Melalui sila ini, setiap bangsa Indonesia yang beragam diminta untuk bersatu padu, kompak tanpa perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. Faktanya, kita masih kerap menjumpai
menjumpai pendapat dan berita yang seringkali mengajak untuk saling menghasut dan memusuhi, lebih peduli terhadap bangsa lain, tetapi acuh terhadap apa yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia. Lebih parahnya, gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Indonesia masih tetap eksis sampai saat ini. Nah, selanjutnya ada sila hikmah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmah kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Karena itulah, untuk melaksanakan kegiatan atau program bersama di masyarakat harus ditempuh dengan cara musyawarah. Prinsip musyawarah ini menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara. Dengan demikian, tidak boleh ada seorang atau kelompok yang merasa paling berhak dan paling benar. Faktanya, kita masih sering menjumpai sejumlah praktik kehidupan di masyarakat yang tak sepenuhnya mengedepankan musyawarah, seperti tidak menghargai pendapat yang berbeda serta anti kritik. Nah, yang terakhir atau sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah nilai universal yang harus dipraktikkan oleh setiap bangsa Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum dalam konteks kehidupan berbangsa. Keadilan juga dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara, baik terkait harkat, martabat, hak dan kewajibannya. Karena itu, merendahkan orang lain karena misalnya status sosial, jenis kelamin, agama, dan atau budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Untuk bersikap adil harus dimulai dengan cara pikir yang adil. Sayangnya, ada beberapa ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Sekedar contoh, perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak adil karena keperempuanannya, tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki, dipaksa nikah muda, dan masih banyak contoh lain dari ketidakadilan ini dalam kehidupan berbangsa. Nah, selanjutnya kita akan langsung maju ke unit 3 yaitu peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Nah, pada unit ini peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global, di mana karena kecanggihan teknologi informasi, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain di wilayah, daerah, bahkan negara yang berbeda. Upaya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang paling menantang dari materi Pancasila, terlebih di era revolusi industri 4.0 sekarang, di mana laju perkembangan teknologi begitu cepat. Tentu saja tantangan dan peluang mengimplementasikan Pancasila pada tiap puluh tahun yang lalu berbeda dengan hari ini, karena perubahan zaman dan alam. Pada sekarang, berkat perkembangan teknologi informasi, dunia seolah tak berjarak. Kita dapat terhubung dengan siapapun dan dari manapun, batas negara, batas wilayah, bahkan dunia dengan mudah kita lipat. Misalnya, kalian yang berada di daerah desa cukup terhubung dengan internet baik melalui handphone, laptop, ataupun komputer. Maka kalian dapat berkomunikasi dengan teman atau orang lain meskipun lokasi kalian berbeda. Kita yang berada di Indonesia dapat melihat dan membaca peristiwa apa yang terjadi di negara lain. Ini tentu berbeda di awal kemerdekaan, di mana kemajuan teknologi informasi tidak sepesat ini saat ini. Perkembangan teknologi informasi ini tentu memberikan peluang dan sekaligus tantangan dalam penerapan Pancasila. Dengan bantuan teknologi informasi, kita dapat mengampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seantero dunia dan dengan mudah dan cepat.
Tak hanya itu, praktek-praktik kehidupan berlandaskan Pancasila juga dapat menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa dunia. Contohnya, Indonesia dikenal dengan bangsa yang sangat beragam. Ada banyak suku, ras, bahasa, agama, ataupun kepercayaan di Indonesia. Namun di tengah keberagaman tersebut, Indonesia dapat tetap hidup rukun damai dan damai. Tradisi-tradisi yang menunjukkan persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dapat menjadi bahan kampanye pada dunia tentang kerukunan dan kebinekaan. Hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah yang tengah berkonflik. Di Bali misalnya ada tradisi ngejot, memberikan makan kepada tetangga yang berlangsung dan mengharmoniskan pemeluk Islam dan Hindu. Di Maluku ada tradisi Pelagendong, suatu perjanjian persaudaraan satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga ketika terikat dengan perjanjian persaudaraan, maka ia harus saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, sekalipun di dalamnya terdapat agama yang berbeda-beda. Di Papua ada tradisi bakar batu yang dilakukan bentuk mencari solusi saat terjadi konflik. Berbagai tradisi kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu dapat disebarluaskan melalui teknologi informasi. Di balik peluang tersebut, tersimpan juga tantangan yang tidak mudah. Karena teknologi informasi, kita dapat terpengaruhi hal-hal buruk dari luar yang tidak sesuai dengan Pancasila dan tradisi kita. Karena teknologi informasi pula, hoax dan ujaran kebencian menyebar sangat masif di media sosial. Tak jarang, informasi yang kita terima bukan saja tidak benar, tetapi seringkali merugikan. Dengan teknologi informasi, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat menyebar dengan cepat, tentu berpengaruh terhadap kehidupan dan berbangsa. Ide-ide yang mengarah pada radikalisme, terorisme bertebaran di jagat maya dan juga dapat memengaruhi kita. Dengan teknologi informasi, narkoba juga dapat menyebar dengan cepat hingga ke desa-desa dan ke perkampungan. Nah, yang pertama ada berpancasila di era media sosial. Menurut data yang dirilis oleh The We Are Social tahun 2019, penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi rakyat Indonesia. Dan setiap tahunnya, pengguna internet terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa media sosial menjadi tempat penyebaran hoax yang sangat masif. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo hingga 5 Mei 2020 mencatat sebanyak 1.401 konteks hoax yang disinformasi terkait COVID-19 yang beredar di masyarakat. Riset daily.social.id melaporkan bahwa informasi hoax paling banyak ditemukan di platform Facebook sebesar 82,25%, WhatsApp 56,55%, dan Instagram 29,48%. Sebagian besar responden yaitu 44,19% yang ditelitinya tidak yakin memiliki kepiawaian dalam mendeteksi berita hoax. Selain hoax, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, pemikiran intoleransi, dan radikalisme. Sejumlah lembaga penelitian telah menunjukkan betapa masifnya penyebaran hoax, ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme yang dilakukan melalui media sosial. Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan sejumlah gagasan dan program yang baik. Aktivitas mengumpulkan dana melalui media sosial yang disebut dengan crowdfunding untuk misi kebaikan seperti membantu pengobatan orang yang sakit, memperbaiki rumah, dan sebagainya banyak dilakukan.
seperti melalui platform Kitabisa. Kita dapat menyimpulkan bahwa media sosial itu bermata dua. Satu sisi dapat menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan, tetapi di sisi lain juga dapat menjadi alat untuk melakukan pengerusakan sosial. Kata kuncinya adalah bagaimana agar media sosial dapat digunakan untuk melakukan kebaikan, membantu sesama, dan menyuarakan keadilan. Selanjutnya ada Pancasila dan pandemi. Tahun 2020 ditandai dengan munculnya virus COVID-19. Ia tak hanya menyakiti satu negara, melainkan telah menjadi wabah dunia atau dia sering disebut dengan pandemi. Penyebaran virus ini begitu masif. Sebagai pandemi, tentu saja penanganan terhadap penyebaran COVID-19 tidak hanya bisa dilakukan oleh satu orang, satu kelompok, ataupun satu negara. Penanganannya menuntut komitmen dan kerjasama lintas negara yang melibatkan seluruh warga dunia. Jika ada satu atau beberapa negara yang bandel dan atau tidak memiliki komitmen untuk menyudahi penyebaran COVID-19 ini, maka akan terus menyebar ke negara-negara lain. Penyebaran lalu lintas orang terjadi begitu masif, sehingga ia bisa menjadi media penyebaran virus baru ini. Nah, beberapa hal yang dilakukan untuk menyudahi ataupun setidaknya mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini diantaranya adalah berperilaku hidup sehat seperti rajin mencuci tangan, mandi, memakai masker, dan juga yang paling penting adalah vaksinasi dan juga tidak berpergian keluar rumah selama itu tidak terlalu penting. Juga menghindari kerumunan ataupun keramaian. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun materi yang kurang jelas di dalam penyampaiannya, silahkan email saya di email yang tertera pada layar kaca ataupun dapat bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.